Ya Rabbi bil Mustafa. Hadirin Bapak yang memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah kisah yang sangat histeris dan menyedihkan, dan kisah ini diabadikan oleh Syekh Al-Hammami dalam kitabnya Tafsir Yasin. Beliau bercerita, tatkala baginda Rasulullah SAW usia 6 tahun, beliau diajak oleh ibunya yang bernama Siti Aminah berangkat untuk ziarah ke makam ayahnya yang bernama Abdullah. Makam ayahnya itu di perkampungan antara Mekah dan Madinah, tepatnya di kampung yang bernama Abwa. Sampai di Abwa, selesai ziarah, tiba-tiba Siti Aminah merasakan sakit, merasakan sesak dadanya, napasnya terasa berat. Melihat napasnya berat dan sesak, akhirnya Aminah duduk di situ. Nggak tahan duduk, akhirnya berbaring. Nabi kita dalam usia 6 tahun, kayak mana 6 tahun ya? Ini berapa tahunnya? 6 tahun ya? Berapa tahun umurnya Bang? Oh, dia udah ya? 6 tahun ya? Belum? Iya. Ya, ini belum tahu. Ketika usia 6 tahun melihat ibunya sakit, sesak napasnya dan berbaring, langsung Nabi pangku itu kepala ibunya, diletakkan di paha Nabi kita Muhammad SAW. Anak yang paham tentang kondisi orang tuanya, buru-buru dia pangku. Ketika Siti Aminah dipangku di paha Nabi kita Muhammad SAW, apa kata Siti Aminah? Dengan suara yang berat, dengan napas yang berat, Siti Aminah mengatakan, kullu hayyin yamut wa kullu jadidin yatab. Wahai anakku, setiap yang hidup pasti mati. Kata Siti Aminah, semua yang hidup pasti besok akan merasakan mati. Tentang bagaimana bentuk matinya, di mana meninggalnya, jam berapa meninggalnya, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu jiwa tidak akan tahu kapan dia akan meninggal, dan setiap jiwa tidak tahu di mana, kapan, dan berapa dia akan meninggal dunia. Semuanya rahasia Allah. Ya, rahasia Allah. Yang jelas pasti, yang hidup pasti mati. Wa kullu jadidin yatab, semua yang baru pasti rusak. Punya baju baru sehari terus bertahun-tahun, lama-lama rusak jadi toko. Ya. Punya pici baru, kena hujan, kena apa, lama-lama itu pici bolong, airnya rusak. Semua yang baru pasti rusak, semua yang hidup pasti meninggal dunia. Apa kata Siti Aminah kepada anaknya? Hai anakku Muhammad, kata Siti Aminah, orang yang tetap hidup, orang yang tetap hidup siapa? Orang yang lahu waladun, dia itu punya anak. Walaupun dia meninggal dunia, kalau dia punya anak, nanti anak akan menyebut terus, mengingat-ingat terus jasa orang tuanya. Maka tadi kita diajarkan bagaimana anak kita kasih tahu, ini kuburan kakek Mu'na. Nanti kalau bapaknya tiada, kau tetap ziarah ke makam kakek Mu'na, dikasih tahu.
Dan anak kita ajak mancing. Di sini kalau naruh walasan, ikan banyak nih, ikannya banyak ya. Kita ada anak kita, ini loh kuburan mbahmu, ini mbah kakungmu, mbah putrimu. Nanti kalau yang telah tiada, kau datang, kau bacakan doa tuh mbah kakungmu, kau bacakan doa mbah putrimu. Nah, karena dikasih tahu, maka anak paham. Begitu kita meninggal dunia, anak yang menerusin. Alhamdulillah. Tapi kalau anak nggak pernah dikasih tahu di mana kuburan mbahnya, kuburan kakeknya, kuburan ibunya atau bapaknya, sampai tua nanti nggak akan dia tahu. Boro-boro untuk mendoakan, lama-lama coba jadi kempes hilang. Ini para orang tua ya, perlu kita kasih tahu anak-anak kita. Maka kata Siti Aminah, selagi dia punya anak, nanti dia tidak akan pernah mati, akan diingat terus oleh anak-anaknya, akan dibacakan doa oleh anak-anaknya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni aku dan juga ampuni kedua orang tuaku. Didoain oleh anak kita. Malam hari ini kita berharap doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak besok kita dipanggil oleh Allah, digotong kita di dalam keranda, di dalam kurung batang, orang lain juga untung semuanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Banyak orang berbahas di belakang. Apa kata Nabi? Yatba'ul mayyita salasun, yang besok akan mengiring jenazah yang ada dalam keranda itu cuma 3. Dari sini kita potong kemana? Di belakang apa? Pom bensin. Bahkan kopel lagi kita bawa masuk ambulan kalau jauh. Fayadusnani wa yang 2 tadi bareng-bareng 3-3-nya begitu sampai pemakaman, yang 2 pulang. Yang tinggal bayar wahid tinggal 1 yang tetap. Yang jiu ahlu wa malu, yang pulang nanti setelah jenazah dimasukkan ke dalam lubang lahat, diurut dengan tanah, kita ratai, ditaburkan bunga, dikasih air ini, air kemakros, selesai itu. Ya, yang pulang 2 siapa? Ahlu wa malu, keluarga, bini kita, anak kita. Habis nguburin apa? Pada pulang semuanya. Kita makan ya, asal udah siap, udah digelandin ya. Malu artinya apa? Mobil ambulan sudah sampai selesai nguburin, pulang mobil ambulan. Kita yang pakai motor yang ngiringnya juga, nggak ada sampai malam nungguin kan? Wayab wahid yang tetap hanya amal ibadahnya. Maka ibadah kita kerjakan hari ini, besok berubah menjadi wanita yang paling cantik. Siapa kamu? Ana amaluka soleh, saya amalmu yang soleh. Tapi sangat malam, sangat sedih, sangat ngeri kalau di alam kubur yang gelap, yang tokat sendirian, ditemani oleh amal kita yang jelek, yang berubah menjadi wanita yang sangat buruk, sangat jelek, dan sangat bau. Kita tanya mayat, mana anda, siapa kamu? Yang begitu bau, jelek, serem. Ada amalukal khabith, saya amal jahatmu pada dunia. Kau tidak sempat berbuat baik hingga kau meninggal dunia. Inilah amalmu yang jelek, yang aku berubah kayak begini. Seremnya luar biasa Pak. Kalau tempat gelap temenin amal paling cantik, enak nggak? Tempat gelap, cewek cakep, uang enak tuh. Sampai pagi nggak ingat tuh. Tapi di tempat gelap ditemenin cewek jelek, bau enak nggak kira-kira? Lompat kita nggak mau, inci kita nggak mau. Wow, siapa itu? Kata ini, ana amlukal qabi, saya amal yang jelek, yang sampai per hari ini saya temani kamu sampai nanti bangkit hari kiamat. Nangis kita sendirian, tambah-tambah anak kita berbuat datang kuburan kita, berbuat doain kita, anak kita lewat saja, berbuat bacain haul atau baca acara haul atau tahlilan, anak kita enggak sempat, lembur pulang sore, pulang malam, terus begitu mengumumkan dunia. Orang tuanya enggak pernah dilihat kuburannya, apa masih ada, apa enggak, apa masih ada hilang, apa sudah rata, apa misalnya dimakan tikus, dimakan apa
kutu atau dia makan lainnya, lihat kalau dia ziarah orang tuanya, dia akan kenang kebaikan orang tuanya. Inilah gunanya. Ya, inilah gunanya kebaikan yang kita tanam saat ini. Nanti anak kita akan meneruskan kebaikan apa yang pernah kita berikan kebaikan kepada anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, sehat walafiat, yang sakit sembuh penyakitnya, yang susah urusannya Allah gampangkan rezekinya, yang hari ini mungkin sedang berbaring di rumah sakit keluarga kita, paman kita, Allah sembuhkan penyakitnya. Allah jauhkan daripada virus corona di kampung ini, di lingkungan ini. Mudah-mudahan kita selamat dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang saya sampaikan karena sebetulnya 7 menit kata Pak Budi, 7 menit saja, 7 menit sebagai ya. Tapi walaupun sebentar, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Baca Fatihah, mudah-mudahan Ibu Musuh semua kebaikan Allah terima. Semua masalahnya Allah terima. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Allahumma ja'al wa awsid basarna min al-Qur'anil 'azim. La ilaha illallah subhanahu wa ta'ala. Shalli 'ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa abaina jaddatina ma syayna zamana hauna bisababihim khususan ila ruhul marhum Simbah Musalah binti Miyadi mari Mangku Sudarmo bin Bahdul Kadir semua ila ruhim Bahdul Kadir Kakang Putri bin Kakung Putri bin Fulan semua ila ruhim Bahdim Yadi bin Fulan Sunarhi Ahmad Sunardi bin Fulan Sunarhi Paijo Susanto bin Ahmad Sunardi Sumaruhi Buya binti Mangku Sudarmo Sumaruhi Bejo bin Ahmad Sunardi Sumaruhi Jiman bin Masjidil Muslimina wal Muslimat wal Mu'minina wal Maghfir lahum warhamna min kuburahum Allahumma wasi' kuburahum Allahumma ij'al Allah kuburahum radah min riyadil jinan ya Allahumma khudh min khubarin niran Allahumma indir rahmah wal maghfirah wal ni'mata alaina min kuburil muslimina wal muslimat min ahyaihim wa amwat Allahumma inna hadha ad-du'a Allahumma ighfir lahum warhamhum اللهم ارحمنا وارحم امواتنا والرحمة عامة وسع من ذنوبنا ورحمتك ارجع عندنا من اعمالنا فاغفر لنا واختم لنا بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Demikian dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.